Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wildan Dwi Dermawan. Saya dosen di jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi. Pada video ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Penjelasan mengenai mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini saya buat untuk memenuhi pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Seperti itu. Pengantar akuntansi ini adalah mata kuliah wajib ya untuk mahasiswa akuntansi, yang merupakan mata kuliah dasar yang menjelaskan mengenai definisi akuntansi, persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi ya, yang terdiri dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, serta bagaimana menyajikan laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Mata kuliah ini dibekali ya kepada mahasiswa dengan bobot 3 SKS. Selanjutnya, agar tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, maka mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini menggunakan strategi. Strateginya adalah delivery, interaktif, dan assessment, atau sering kita singkat DIA. Yang pertama, untuk aspek delivery, yaitu bagaimana caranya mentransfer ya, agar proses pembelajaran itu berjalan efektif dan efisien, sehingga hasil dari capaian profil lulusan itu bisa tercapai. Nah, kita akan membahas ya mengenai tujuan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Apa sih tujuan pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi ini ya? Tujuannya ataupun tujuan dari capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1 yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi akuntansi, sehingga mahasiswa ini mampu membedakan mana akuntansi, mana pembukuan biasa ataupun pencatatan keuangan biasa, seperti itu. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mencatat setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang, seperti itu. Yang membedakan perusahaan jasa dan perusahaan dagang ini tentunya dari salah satu perbedaannya adalah adanya membuat jurnal khusus. Itulah capaian pembelajaran mata kuliah agar mendukung pada capaian profil lulusan. Untuk mendukung capaian profil lulusan ini ada beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1. Untuk mencapai CPMK, maka kita akan membagi ya poin-poin menjadi sub CPMK. Sub CPMK pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 yang pertama, mampu menjelaskan gambaran umum mengenai pengertian akuntansi, sehingga dapat membedakan antara akuntansi dengan jenis pencatatan lainnya. Berikutnya yang kedua, dalam sub CPMK mata kuliah pengantar akuntansi 1 yaitu mampu mengerjakan siklus akuntansi perusahaan jasa, sehingga dapat menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Selanjutnya yang ketiga ya, sub CPMK dari mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini yaitu adalah mampu mengerjakan siklus akuntansi perusahaan dagang, sehingga dapat menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 sebelum ujian tengah semester, terdiri dari 7 bahan kajian. Yang pertama ada akuntansi dan lingkungan bisnis,
Yang kedua ada persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga ada jenis-jenis tipe bisnis dan laporan keuangannya. Yang keempat ada akun, perkiraan atau rekening. Yang kelima, ya, bahan kajian 5 ini ada jurnal umum. Yang keenam yaitu buku besar, dan yang ketujuh adalah neraca saldo. Nah, itu pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Setelah itu mahasiswa mengadakan ataupun menghadapi ujian tengah semester. Dalam pertemuan setelah ujian tengah semester ada 7 bahan kajian yang lainnya. Yang pertama yaitu adalah jurnal penyesuaian. Yang kedua yaitu kertas kerja dan laporan keuangan. Lalu yang ketiga itu ada jurnal penutup, jurnal pembalik dan neraca saldo. Yang keempat itu ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kelima itu ada transaksi pembelian dan penjualan, ada ongkos angkut, dan ada kertas kerja dan laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, itulah pertemuan ataupun bahan kajian setiap pertemuan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester. Baik, itulah ke-14 pertemuan dalam satu semester ini, diulas bahan kajian dalam setiap pertemuannya. Nah, bahan kajian ini tentunya disertai dengan buku referensi. Buku referensi yang digunakan dalam pengantar akuntansi 1 antara lain yang pertama ada dari Carl S. Warren tahun 2014 dengan judul Accounting Indonesia Adaptation. Ini adalah edisi ke-25 dengan penerbit Salemba 4. Yang kedua ada juga dari Rudianto tahun 2012 mengenai pengantar akuntansi, konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan, ya. Penerbitnya yaitu Erlangga. Dan tentunya sumber lain yaitu mengacu pada standar akuntansi keuangan yang efektif per 1 Januari 2022. Selain dari itu juga, ya, saya melengkapi bahan-bahan ataupun sumber untuk materi yaitu dari artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan mata kuliah pengantar akuntansi 1. Nah, itu adalah aspek dari delivery. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara ataupun teknik dalam menjalin hubungan, menjalin interaksi, ya, dari sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, lalu pasca pembelajaran. Nah, pada tahapan sebelum pembelajaran, pertemuan ini merupakan pertemuan daring, pertemuan online, gitu ya. Jadi saya membuat link pertemuan daring dengan menggunakan komunikasi online Zoom Meeting. Nah, setelah ada link, saya kemudian membagikan link tersebut melalui platform Google Classroom. Nah, selain untuk membagikan link pertemuan online, Google Classroom juga, ya, digunakan untuk membagikan materi, membagikan tugas, dan mengumpulkan tugas. Berikutnya, setelah pembelajaran dimulai, tentunya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mahasiswa, ya, mengenai sedikit materi yang akan kita bahas. Ya, saya selalu bertanya di awal untuk menarik perhatian mahasiswa. Berikutnya juga, ya, pada saat perkuliahan akan saya panggil, saya tanya mengenai materi sehingga ada interaksi, ya, hubungan dua arah antara dosen dengan mahasiswa. Di akhir pembelajaran, ya, ketika ada kuis, saya menggunakan kuisis ataupun Kahoot untuk mengevaluasi pembelajaran pada saat pertemuan tersebut. Nah, setelah pertemuan selesai, ya, maka saya akan menggunakan WhatsApp, ya,
ataupun WhatsApp group. Di sana akan melakukan interaksi, diskusi, tanya jawab, sehingga ya satu sama lain itu dapat memberikan saran, pendapat, kritik, ya, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan selama pembelajaran. Nah, itu untuk interaktif. Berikutnya adalah asesmen, ya, di mana asesmen ini merupakan pembahasan mengenai penilaian proses pembelajaran. Nah, pada pertemuan pertama saya selalu menyampaikan kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini tentunya untuk mengetahui keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pada kriteria penilaian terdapat komponen-komponen penilaian. Yang pertama, keaktifan, bobotnya 30%. Yang kedua ada kehadiran, bobotnya 10%. Ada tugas 10%, ada kuis 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Sehingga seluruh komponen nilai berjumlah 100%. Itulah komponen-komponen penilaian, ya, yang jika dijumlahkan itu menjadi 100%. Selanjutnya, jumlah skor yang dicapai mahasiswa akan dikonversikan ke dalam huruf mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan pengantar akuntansi 1 dengan bahan kajian yaitu adalah akuntansi dan lingkungan bisnis. Seperti itu. Baik, apa kabar hari ini, teman-teman? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, ini bahan kajian kita hari ini mengenai akuntansi dan lingkungan bisnis. Baik pemasukan maupun pengeluaran yang outputnya itu berupa laporan keuangan, Pak. Baik, oke. Tadi yang dikatakan oleh Berlin adalah catatan pengklasifikasian, ya. Kalau Rizky itu mengenai pengeluaran dan pemasukan, sehingga outputnya ini adalah laporan keuangan. Pertemuan pertama menjelaskan tipe bisnis, ya. Yang kedua definisi akuntansi. Nanti yang ketiga adalah perbedaan akuntansi dengan pembukuan ataupun pencatatan. Menjelaskan standar akuntansi di Indonesia, lalu menjelaskan mengenai siapa sih pemakai informasi akuntansi 20%, dan ujian akhir semester itu adalah 25%. Sehingga total akhir itu adalah 100%. Nah, baik, kita akan langsung saja masuk, teman-teman. Di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa sebelum kita masuk ke akuntansinya, ya, kita harus mengidentifikasi dulu lingkungan bisnis. Dari lingkungan bisnis tersebut otomatis akan ada proses bisnis, kegiatan bisnis, dan proses ataupun kegiatan bisnis ini ada yang ingin sampaikan. Oke, teman-teman bisa menarik kesimpulan dari usaha perdagangan ini apa sih? Tuh. Saya, Pak. Baik, silakan. Dari yang Bapak tadi jelaskan bahwa bisnis perdagangan atau perusahaan dagang itu dapat menarik kesimpulan bahwa tipe perusahaan atau tipe usaha yang hanya membeli barang kemudian disimpan dan dijual kembali tanpa diubah bentuknya, Pak. Oke, baik. Berikutnya, setelah kita membahas nih mengenai lingkungan bisnis, kita akan membahas mengenai what is the definition of accounting. Ya, menjadi dua. Yang pertama, definisi akuntansi menurut fungsi dan kewenangan dan menurut kegiatan.
Menurut fungsi dan kegunaan, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Berikutnya adalah di sini akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, mengkisahkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagai bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasil. Nah, standar akuntansi keuangan di Indonesia ini berasal dari mana sih? Ya, nah ini merupakan konvergensi dari International Financial Reporting Standard (IFRS). Ternyata peran akuntan itu adalah menyediakan informasi kepada pemakai. Lalu teman-teman, ini ada profesi akuntansi apa saja sih? Ya. Yang pertama ada akuntan publik. Ini adalah akuntan independen yang memberikan jasa dalam memeriksa laporan keuangan, menguji kepatuhan juga sama. Jadi ini independen. Jadi di luar perusahaan. Ya. Yang kedua ada akuntan internal perusahaan. Kalau ini akuntan yang bekerja ada suatu perusahaan, biasanya bekerja dalam menyusun laporan keuangan, building laporan keuangan, ya. Dan juga selain menyusun laporan keuangan, juga ada mengurus pajak dan menyusun anggaran. Seperti itu. Jadi ada yang independennya, ada yang internal. Juga ada akuntan pemerintah nih, yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalkan saja di kantor pajak, BPK, BPKP, pemerintah daerah, dan pemerintah. Yang terakhir ada akuntan pendidik. Ya, ini adalah akuntan yang bertugas untuk melakukan penelitian, pengembangan akuntansi, ya, pengajar, juga penyusun kurikulum akuntansi. Itu merupakan definisi lalu perbedaan antara accounting dan bookkeeping ataupun perbedaan antara akuntansi dengan pembukuan. Nah, sekarang ada asumsi dasar akuntansi yang menjadi dasar dalam pencatatan akuntansi. Asumsinya apa? Ya, yang pertama ada asumsi satu kesatuan usaha. Kira-kira Cynthia tahu nggak asumsi kesatuan usaha itu apa? Tahu? Iya Pak, izin menjawab. Asumsi kesatuan usaha itu mengasumsikan atau menganggap bahwa suatu perusahaan adalah suatu badan yang terpisah dan dibedakan dari orang-orang yang mempunyai aset perusahaan itu sendiri. Oke. Suatu badan yang terpisah dari pemilik aset itu sendiri. Ya. Kita akan bahas. Nah, artinya di sini betul ya tadi ya, harus terpisah. Keuangan perusahaan itu harus terpisah dari pemilik, karyawan, dan direksi ataupun semua yang berkepentingan terhadap perusahaan, ya, berkepentingan secara internal. Itu pemilik, karyawan, dan direksi itu keuangan perusahaannya harus dibedakan ataupun dinilai keuangan perusahaan itu berbeda ataupun terpisah dari keuangan pribadi. Ada asumsi kelangsungan usaha ini mengasumsikan bahwa perusahaan itu menjalankan usahanya secara terus-menerus. Tidak ada tujuan perusahaan untuk melikuidasi ataupun untuk bangkrut, gitu. Seperti itu, ya. Berikutnya ada asumsi kesatuan moneter bahwa seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu harus diukur dengan satuan uang, bukan dengan kuantitas, bukan dengan jumlah, tapi harus diukur dengan satuan moneter. Ya. Asumsi periode pembuatan laporan keuangan disajikan secara berkala dari periode ke periode. Itu bisa triwulan, bisa semesteran, bisa tahunan, yang bisa bulanan, itu tergantung dari internal perusahaan. Berikutnya adalah asumsi keseimbangan penetapan beban dan pendapatan, di mana di sini
pendapatan dan beban diakui pada periode yang bersangkutan, sehingga pendapatan dan beban itu benar-benar sudah terrealisasi ataupun benar-benar mencerminkan kondisi beban dan pendapatan pada periode yang bersangkutan. Seperti itu. Ini ada contohnya teman-teman. Ya, ini adalah contoh riset yang telah saya yang telah saya lakukan di tahun 2018. Ada yang dikatakan dengan aset. Aset itu apa? Kira-kira aset itu apa? Sumber daya yang dimiliki perusahaan. Liabilitas itu adalah hak dari kreditor mencerminkan utang perusahaan. Juga ada hak dari pemilik yang dikatakan dengan ekuitas. Izin bertanya, Pak. Baik, silakan Rizky Nur Agung. Saya cukup penasaran, Pak. Apakah akuntansi ini bisa diterapkan dalam segala bidang dan apakah ada batasannya juga, Pak? Terima kasih. Kita akan lanjutkan berikutnya, teman-teman. Kita bisa Kita bisa melihat ya contoh dari transaksi bisnis. Yang pertama, ada transaksinya itu adalah pemilik menyetor uang 10 juta. Jadi di sini ada usaha awal ya yang dibuka, ternyata pemilik itu menyetorkan modal. Kira-kira transaksinya seperti apa, teman-teman? Ada yang bisa? Kita akan mencatat di aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ini adalah persamaan akuntansi tadi ya. Kira-kira 10 juta ini masuk ke mana? Kas bertambah di debit 10 juta. Dan di sisi kredit modal bertambah 10 juta. Oke. Kas di sisi debit yang di sisi kiri 10 juta dan modal 10 juta. Masih balance ya, tidak. Berikutnya kita akan lihat pinjam uang, teman-teman. Kas bertambah di debit 1 juta. Utang bertambah di kredit 1 juta. Utang bertambah ya. Masih balance. Sebelah kiri 11 juta, sebelah kanan 11 juta. Oke, ya. 11 juta ini terdiri dari utang ditambah modal. Dalam artian di sini perusahaan ini butuh selain dari modal butuh pendanaan lain. Ya udah kita mengajukan utang aja, misalkan ke bank ataupun ke pribadi yang lain, sehingga kita mendapatkan aset kita bertambah berupa uang kas ya. Jual jasa kira-kira masuk ke mana? Kas bertambah 600.000. Ekuitas bertambah 600.000. Ekuitas bertambah 600.000. Ya, ini menjadi dasar bahwa ketika ada pendapatan itu akan menambah ekuitas. Ya, sejalan ya antara ekuitas yang pendapatan itu nantinya adalah sisi kredit. Saldonya masih balance ya. Sekarang jual jasa kredit 2 juta. Kita sudah memberikan layanan, namun nanti dia dibayarnya tidak mungkin. Piutang bertambah di debit 2 juta rupiah, terus ekuitas bertambah sebesar 2 juta. Oke, ekuitas bertambah sebesar 2 juta. Ya, baik. Saldonya masih balance ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Totalnya 13.600. Membayar gaji, otomatis bayar gaji gitu ya. Kasnya berkurang 100 dan ekuitasnya berkurang 100. Nah, ini merupakan dasar untuk menentukan ya bahwa beban itu kebalikan dari modal. Kalau modal itu ataupun ekuitas itu adalah sisi kredit, saldo normalnya kalau beban adalah sisi debit. Karena ketika mengeluarkan beban, ya, otomatis yang membayar gaji, otomatis beban gaji, maka akan mengurangi. Yang terakhir, pemilih menarik 200
ribu. Tasnya berkurang 200 dan ekuitasnya berkurang 200. Problemnya adalah balance di 13 juta. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Silahkan. Jika tidak ada, saya akan menarik kesimpulan dalam pertemuan hari ini. Kesimpulannya adalah akuntansi merupakan suatu proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak yang membutuhkan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, ya, dari definisi tadi jelas bahwa akuntansi ini berbeda dengan catatan ataupun pembukuan karena lebih luas dan memiliki standar. Ya. Yang ketiga, karena konsep entitas ataupun kesatuan usaha itu sangatlah penting, termasuk dalam perkembangan usaha ataupun kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh. Baik, itu saja mungkin teman-teman. Namun sebelum saya tutup, mohon teman-teman untuk mengambil smartphone ataupun laptop, boleh ya. Silakan teman-teman masuk pada link Quizzes untuk kita melakukan evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman masuk ke joinmyquizzes.com. Setelah itu teman-teman masukkan kode link-nya, ya. Oke, jadi mari bergabung. Baik, kita akan mulai untuk kuisnya ya. Baik, itulah penjelasan mengenai pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ataupun PDD UKT-PT bidang pengajaran. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.